Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Randy Rizky Aldila. Saya mahasiswa Prodi Sistem Informasi dari Universitas Terbuka. Kali ini saya akan mempresentasikan tugas 3 yang kali ini akan membahas tentang algoritma dari sequential search dan binary search. Oke, yang pertama yaitu algoritma sequential search. Ini adalah metode pencarian data yang sudah terurut maupun acak. Algoritma ini bekerja dengan mencocokkan data dengan database secara satu persatu sampai nanti ditemukan jika tidak ada maka akan berakhir. Namun kalau yang algoritma binary search ini adalah metode pencarian data yang sudah terurut. Oke, eh, demikian untuk penjelasan tentang algoritma sequential dan algoritma binary search. Langsung saja kita lakukan pengerjaan dari nomor satu. Buatlah sebuah program searching algoritma sequential search dengan menggunakan bahasa Java. Adapun data yang dimasukkan yaitu angka yang nanti kita masukkan sendiri yaitu A1, A2, A3, A4, dan A5. Silakan tentukan sendiri nilai A1 sampai A5, lakukan pencarian angka N. Kita tentukan sendiri juga angka yang mau kita cari pada data tersebut. Oke, yang pertama-tama kita langsung saja masuk ke Visco, yaitu kita masukkan dulu import package-nya. Oke, di sini saya menggunakan eh, Java util tanda kutip bintang. Ini di mana fungsinya langsung memasukkan semua package yang ada pada Java. Oke, yang pertama-tama kita buat dulu kelasnya, kelas kelas 3 sesuai dengan nama file ya teman-teman. Oke, kemudian kita beri scope-nya untuk pembuka dan penutupnya, lalu kemudian kita beri metode static void-nya. Oke, untuk bagian metode void-nya ini kita isi dengan menggunakan data-data yang diminta berupa tadi yaitu A1, A2, A3, A4, dan A5. Itu kita akan memasukkannya menggunakan array karena di sini algoritma sequential search dan algoritma binary search itu membutuhkan array di dalamnya. Oke, langsung saja. Tapi pada kesempatan kali ini saya akan menggunakan scanner untuk memasukkan angka yang kita langsung mau tidak ditentukan di dalam program ini. Lalu kita akan memasukkan inputnya nanti di eksekusi. Oke, pertama-tama kita masukkan dulu scannernya, kita beri nama scannernya itu A, lalu kemudian new scanner system.in. Nah, ini adalah sintak untuk uh, inisialisasi atau pemanggilan ya untuk scanner. Oke, kemudian di sini kita masukkan integer yang akan memasukkan data-data yang diminta tadi. Kita beri dia dengan nama data, lalu kemudian kita isi angka-angka tersebut dengan ada 5 angka di sini ya. 1, 2, 3, 4, 5. Angka pertama yaitu kita beri angka 10, 20, 30, 40, dan 50. Lalu kemudian setelah ini kita beri teks. Di sini teksnya saya akan memasukkan hmm, di sini saya akan memasukkan teks angka yang dicari. Nah, setelah ini kita langsung masukkan input scannernya yaitu kita menggunakan
tipe data in karena kita akan memasukkan eh, angka yang ada pada eh, pada variabel data ini. Kita masukkan saja in nomor, saya singkat dengan n, lalu kemudian kita masukkan variabel a yang termasuk a itu adalah scannernya, lalu kemudian kita beri next in karena di sini dia integer. Tapi kalau nanti kita mau menggunakannya sebagai pemasukan input data string, jadi nanti di sini ada pilihannya next line. Tapi di sini karena kita memasukkan angka, jadi kita masukkan next in. Oke, kemudian setelah itu kita coba dulu fokus kepada bagian algoritmanya. Algoritma untuk uh, mencari sequential search-nya. Oke, di sini kita coba tutup dulu untuk static void-nya. Lalu kemudian kita akan membuat metode apa namanya untuk melakukan sequential search-nya. Oke, pertama-tama kita masukkan metode static, public static menggunakan in karena di sini berupa angka. In sequential search, public static in sequential search. Saya beri namanya itu. Lalu kemudian kita masukkan parameternya itu integer data yang ada di atas, lalu kemudian integer num atau n yang singkat. Setelah itu kita beri isi di dalam metode ini, teman-teman. Caranya kita menggunakan pengulangan, yaitu pengulangannya menggunakan for. Kita beri di sini for-nya itu adalah in i sama dengan 0, lalu kemudian i itu kurang dari si data dot panjang dot length. Lalu kemudian kita beri increment. Oke, lalu setelahnya kita beri kondisi di mana jika data itu data dalam i itu kan 0, data 0 sama dengan n ya, maka kita akan mengembalikan i. Ini eh, ini indeks di mana n-nya ditemukan. Oke, lalu kemudian di luar scope for kita beri dia dengan apa namanya kembali juga return tapi -1 yang nanti jika n-nya tidak ditemukan. Oke, setelah ini coba kita langsung balik ke pada metode void, teman-teman. Pada metode main ini kita akan memanggil si sequential search-nya ini ya, teman-teman. Ini caranya kita menggunakan uh, membuat variabel baru. Kita beri nama variabel hasil. Lalu kemudian kita masukkan sequential. Nah, ini sudah ada otomatis. Lalu di sini data. Oke. Nah, setelah ini saya akan memberikan kondisi. Jadi, di mana jika hasil hasil dari ini sequential search ini tidak sama dengan -1, maka kita beri di sini system.out_println. Saya akan memberikan kata-kata angka lalu spasi. Ini ini kita concat dengan n ya, input itu. Lalu kemudian kita concat lagi, lalu kita beri string lagi yang dilanjutkan dengan kalimat ditemukan pada indeks. Kita beri titik 2, lalu beri spasi, kemudian kita concat, lalu kita berikan di sini hasilnya.
Oke, teman-teman. Jadi setelahnya kita beri juga else. Di sini kita beri system.println. Kemudian di sini saya akan memasukkan kalimat angka plus n. Lalu kemudian tidak ditemukan. Tidak ditemukan dalam data. Oke, teman-teman. Jadi kalau misalkan hasilnya adalah tidak dengan tidak min satu, maka hasilnya akan mengeluarkan ini. Tapi jika tidak, maka tapi jika tidak seperti ini, maka hasilnya akan yang keluar seperti ini. Oke, teman-teman coba mari kita run ya. Seperti ini ada kesalahan, tapi nanti coba kita lihat. Oh iya, teman-teman. Di sini saya lupa memasukkan variabelnya i tadi kita tulis. Oke, setelah ini kita coba run lagi. Lalu kemudian kita coba eksekusi dengan Java tugas 3. Kenapa tugas? Oke, di sini kan angka yang ada itu tadi angka 10, 20, 30, 40, 50. Pada eh, percobaan ini coba saya akan mencari angka yang ada di dalam data dulu. Yang pertama adalah angka 10. Nah, angka 10 ditemukan pada indeks 0 yang berarti artinya benar. Karena angka 10 ini kan ada di baris pertama bahasanya. Tapi pada program ada yang namanya indeks, di mana indeks itu dimulai dari huruf 0. Oke, penjelasan singkat aja, kita langsung cari lagi angka 20. Angka 20 ada di indeks 1 ya, angka 30 juga ada di indeks 2, angka 40 juga ada di indeks 3, lalu kemudian yang terakhir coba angkanya 50 ada di indeks 4. Kita coba satu saja yang salah, mungkin kita coba cari angka misalkan 60. Nah, angka 60 tidak ditemukan di dalam data, teman-teman. Jadi, begini kurang lebih programnya. Di sini saya akan berikan dulu komen di mana ini metode untuk uh, sequential search. Oke, teman-teman. Jadi begitu ya. Kalau untuk yang sequential search, sekarang kita langsung saja ke nomor 2. Tapi sebelum ini saya berikan dulu. Oke, untuk soal nomor 2, teman-teman, di sini juga kita disuruh mencari algoritma binary search. Bukan mencari, kita membuat program searching dari algoritma binary search. Soalnya sama, juga disuruh memasukkan angka yang kita tentukan sendiri, A1 sampai A5-nya, lalu lakukan pencarian angka N juga yang ditentukan sendiri, yang ikut sudah saya berikan pada scanner, teman-teman. Oke, jadi yang kedua ini kita akan melakukan coding metode untuk binary search. Oke, sekarang kita beri metodenya yaitu public start in binary search. Lalu kita berikan dia parameternya sama yaitu menggunakan integer integer data dan integer n. Lalu di sini pada pengisiannya saya akan memberikan batas rendahnya dan batas tingginya yaitu dengan menggunakan tipe data integer berupa variabelnya low. Untuk rendahnya yaitu sama dengan 0. Lalu kemudian kita beri batas tingginya itu integer height. Saya beri nama
Lalu kemudian kita patokannya dari data, panjang data, data.length, itu dikurang satu. Oke, teman-teman. Lalu kemudian di sini kita beri lagi eh, pengulangan menggunakan while. Di sini kita buat while-nya low itu kurang dari sama dengan high. Lalu kemudian kita masukkan integer mid. Itu kita langsung buat di dalam while. Integer mid itu sama dengan low tambah high. Lalu kemudian dibagi dua. Lalu kita buat pengkondisian yaitu jika data mid sama dengan input n, maka kita return si mid-nya. Oke, teman-teman. Lalu kemudian kita beri lagi pengkondisian itu else if. Di sini kita beri data sama ya, data mid, namun kurang dari input n. Itu adalah low sama dengan mid plus 1. Oke. Lalu kemudian else-nya kita beri di sini di dalamnya high itu sama dengan mid dikurang 1. Oke, teman-teman. Lalu pada scope while di bawahnya kita kembali return min 1. Ini jika uh, apa namanya tidak ditemukan ya, teman-teman. Oke, sini kita coba dulu untuk sequential search-nya ini kita rubah dengan binary search. Oke, teman-teman. Ini untuk metode binary search-nya kita sudah buat seperti ini codingannya. Lalu kemudian coba kita kembali compile dulu. Dan di sini tidak ada error, teman-teman. Untuk pengcompilan langsung saja kita masukkan angka yang dicari. Oke, angka yang dicari tadi sama. Oke, tadi angka pertama 10 sama ada ditemukan. Lalu angka 20 juga ditemukan. Angka 30 juga ditemukan. Angka 40 juga ditemukan. Angka 50 juga pasti ditemukan dengan indeks yang sesuai. Oke, bagaimana jika misalkan kita nyari angka yang tadi salah, misalkan angka 60. Angka 60 tidak ditemukan dalam data teman-teman. Jadi eh, untuk presentasi kali ini alhamdulillah lancar, nggak ada error ya teman-teman. Tadi ada error pada bagian ini aja. Oke, jadi untuk penjelasannya mungkin sekian seperti ini. Jika ada kekurangan atau tambahan, bisa teman-teman bantu di kolom komentar ya. Oke, sekian buat teman-teman presentasi kali ini. Saya mengucapkan terima kasih untuk tugas 3 ini, tugas terakhir pada semester ini di mata kuliah ini juga. Moga-moga bisa bermanfaat presentasi saya dari presentasi 1, 2, dan 3. Oke, sekian teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.